Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pengurus Masjid Baitur Rahman Desa Simpang 2 dan seluruh jajarannya, Ketua PHBI Bapak Marti, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, insya Allah kehadiran kita di sini mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin malam kami di Serambi Masjid ngobrol sekitar sampai jam berapa Pak Kadus? Jam 11. Tapi untuk malam ini kita akan mereview lagi karena ada 2 item yang tidak kami printkan. Jadi sekarang ada jumlahnya 19, yang saya tulis sudah 30. Mohon doanya semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi buku saku lah untuk kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi. Ini yang berkaitan, yang pertama bacaan untuk memejamkan mata mayit. Halaman 11 Pak Kadus. Sudah? Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu. Halaman berapa, Pak? Kalau di laptop saya halaman 12 jatuhnya. Iya. Nah, sekarang gini. Pak Kadus ini Bang Abdul Latif. Latif. Nah, coba saya praktek aja. Tutup matanya. Nah, bacakan itu. Bismillah. Foto kita aja, Bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gini. Kalau yang itu yang saya praktekkan itu yang tidak normal. Yang normalnya seperti ini. Abang kan, jadi tahu abang. Nanti abang praktekkan sama dia. Jadi kalau yang dia yang normal cukup seperti ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, kalau dia tidak normal dalam artian sulit tertutupnya, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Gak usah terbuka lagi, Bang. Coba praktek lagi. Tiga di ibu ki ganteng-ganteng ki. Oh, tegak kalau lihat tegak. Mas, disuruh tegak, Mas. Berdiri. Bismillah. Hadap sini. Nah, berdiri aja, Mas. Sambil berucap. Abang berdiri aja. Bacaannya depan dulu sendiri aja ya, ini hanya gerakannya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Bisa ya, Bu ya? Terus berenang sampai besok. Kita 2 kali. Ini mudah-mudahan yang kameramen ini dapat banyak pahala, Bu. Amin. Belum ada alat. Nih, Ibu kemarin ada pertanyaan, kalau seandainya menggotong mayit, ini besok menggotong mayit ya, dari rumah, dari halaman rumah, dari dalam mau ke kamar mandi, kan digotong tuh ya. Nah, bacaannya ini sama, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya doa menggosok mayit yang sedang mandi. Menggosok-gosoknya kemarin, kalau kita belum hafal bacaan ini, bisa dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sudah ada sekarang, ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu
sabiba rahmatihi wa ridwani. Nih, kemarin kita sampaikan mandi mayit ini, memandikan mayit ini sama dengan memandi janabah. Ketika sebelum meninggal dia belum sempat mandi junub, maka waktu memandikan tidak perlu lagi niat mandi janabah, cukup dengan niat memandikan. Kemarin sudah kita sampaikan niat memandikannya, nawaitul ghusla lihadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuan, nawaitul ghusla lihadzihil maitati lillahi ta'ala. Nih, doa mengistinjakannya. Berarti Bang Husnul yang kemarin, masih ingat kemarin? Ketika diistinjakan, artinya sebelum dia diguyur semuanya, badannya, pertama kali diistinjakan. Berarti dibuang kotorannya. Nah, ketika membuang itu, nah inilah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a ala hadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau perempuan, ala hadhil maitati lillahi ta'ala. Kalau anak laki-laki, ala hadzal maiti tifli. Kalau perempuan, ala hadhil maitati tiflati. Nih, setelah berwudu, kita kalau berwudu pakai doa ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alhu minat tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu min ibadika. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kalau kita mewudukan mayit setelah berwudu, ini doanya. Allahumma ja'alhu minat tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin. Kalau perempuan, Allahumma ja'alha minat tawwabin wa ja'alha minal mutatahhirin. Oke. Ini niat mandi setelah mandi. Ini Bu, pertanyaan Ibu kemarin. Pak Ustadz, katanya kalau sering kita mandikan mayat, baru pertama kali mandikan mayat kita sering demam. Apa bahasa tadi malam tuh? Sawan. Ada anjuran sunnah mandi setelah kita memandikan mayat agar fisik kita itu kembali fresh, kembali segar. Mana niatnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li ghuslil mayyiti lillahi ta'ala. Bisa ya Bu ya? Ini ketika mengkafani mayit, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke kafan. Nih, mengkafani mayit. Irsiluhu bima'i sidrin wa kaffinuhu bi saubaini. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan 2 lapis kain kafan. Pak Kadus, yang baru tadi masih. Lihat aja nomornya Bu. 11. Hanya sampai 10. 11. Berarti yang Nih, secara teoritis dulu. Kain kafan itu diambil dari mana? Dibeli, diambil dari harta yang meninggal ya Bu ya. Aturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kita STM, iuran, itu juga bisa digunakan. Tapi kalau bicara afdolnya, paling baiknya di antara harta warisan sebelum dibagi jangan keluarkan dulu. Ambillah perlengkapan untuk fardu kifayah itu dari hartanya. Ini hukum asal.
Tapi yang kita lakukan, kita sudah ada STM, kalau ada kemalangan, sudah ada yang nalangi, itu boleh-boleh saja. Mantap. Nah. Nih. Sebaik-baiknya ini sesuai hadis Nabi, diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 3878 dan disahihkan dari Albani. Sebaik-baik kapan itu warna putih. Kalau tidak putih boleh kira-kira enggak? Boleh. Hijau. Ada dua kesukaan Nabi warna. Pertama putih, yang kedua hijau. Kami waktu melaksanakan ibadah ke tanah suci itu diizinkan Allah. Rupanya membawa mayat itu pakai piar ya. Kagetnya saya karena kita tinggal di Indonesia, yang saya tahu kain kafan itu hanya berwarna putih. Tapi setelah dicocokkan dengan hadis ini, ada yang warna oranye, ada yang warna hijau. Seperti itu. Tapi kalau seperti kita buat di sini bermasalah ya. Memang aturannya pun sebaiknya itu warna putih. Nih, diutamakan memakai 3 helai kain putih. Ini yang kami praktekkan. Gini Bu, ini penting kami ulangi, kami tegaskan lagi. Laki-laki 3 helai kain kafan. Setiap helainya itu menutup seluruh tubuh. Tapi permasalahan kita saat ini itu ketika kita laksanakan nggak bisa. Kenapa? Karena kain kita ini hanya berukuran 120 cm. Kalau yang satu ini menutup seluruhnya nggak bisa. Nah, mari kita praktekkan dulu. Jadi bantu Bang, dibantu. Jadi gini. Di sini rata. Di sini biar nampak semuanya. Boleh. Pindah. Sini aja lah. Bawa lah. Ya bawa lah. Bawa lah itu apanya kok. Maaf ya Pak ya. Silakan. Caranya di sini di desa kita. Ayo. Nah, yang pertama nih. Caranya miringkan. Pas ujung sana, ujung sini ya. Bentar. Nanti baru saya jelaskan dulu. Ini yang penting. Ini, ayo teruskan. Situ Bang. Nah, nih. Nah, kita ginikan dulu. Nih, aturan di dalam hukum fikih, kalau kita pernah baca Fathul Qorib ya, di pondok itu satu kain kafan ini menutup seluruh tubuhnya. Tapi kalau seandainya satu kain kafan ini tidak menutup seluruh tubuhnya, itu bukan kain kafan. Berarti kurang. Nah, oke, contoh. Yang cocok masuk Bang Husnul lah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Anak sedih, bojoku sing nom. Ya Allah, akeh mati kok. Ayo. Piye aku turu? Dia turu. Kepalanya di sana. Wali. Ada kodok kemuda. Saya hanya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, satu helai kain kafan harus menutup seluruh tubuhnya. Kalau kasusnya seperti ini, ayo Bang, tutup dah. Bapak itu semua ada yang kami. Bapak itu semangat kali. Enggak tertutup kan Pak? Makanya pendapat dari para alim ulama kita itu harus kita pertahankan. Terus cara mensiasatinya makanya dibuat seperti ini. Nah, dibuat seperti ini. Kenapa seperti ini? Supaya dia bisa menutup seluruhnya. Yo. Nah, Yang sabar.
Wes kan gotong iki. Kok begini gerakan buka? Memang kebalik. Sebentar, ini hanya sekedar teori saja dulu. Nggak masuk. Sekedar teori, hanya meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa satu helai kain kapan itu, ya, satu helai kain kapan itu tidak bisa menutup seluruh tubuh untuk kasuistik di Indonesia. Kok begini gerakan kan buka? Jadi caranya bagaimana? Di desa kita belum lazim, Bu. Di desa kita belum lazim. Maksudnya, kalau di Jazirah Arab, kain kapan itu seukuran 2 kali ini. Nah, ayo Bang. Memang sudah produksi dari sana. Kalau sini memang belum ada ya Pak Ustaz. Nah, sebentar. Ini lebih aman. Ini satu helai saja bisa menutup seluruh tubuhnya. Pak Ustadz, boleh kita jahit? Boleh. Tidak ada larangan menjahit kain kapan. Pilih mana? Dijahit atau terbuka auratnya? Jahit lah. Tapi ini untuk proses. Berarti saya ingin katakan sama Bapak Ibu dan jamaah semua, berarti ini 3 lapis kain kapan dijadikan satu. Ini dihitung 1 atau 3? Satu, Pak. Kalau terjadi di desa kita seperti ini, berarti harus disediakan seperti ini 9 lapis. 9 lembar. Untuk 3 lapis 9 lembar. Mohon maaf, gunakan ini untuk kita, tapi jangan gunakan untuk mencocokkan ke orang lain. Kalau yang kemarin-kemarin itu berarti kita sudah melaksanakan kewajiban saja. Aturannya, kalau laki-laki itu minimal 3 helai, perempuan itu 5 helai atau 5 lapis. Ini 3 helai baru bisa menutup seluruh tubuhnya. Kalau 1 helai kita paksakan, nggak bisa. Jadi inilah gunanya kita belajar sinau ya Bu ya. Oke, sana lagi. Sekarang udah habis ini ya. Doa menggunting kain kapannya masih kelihatan di sana? Bentar, Pak. Ya, tadi. Doa menggunting kain kapannya halaman Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebentar. Kemarin sudah kita 18. Ya. Itulah Bu. Anak muda, gini caranya. Karena anak muda belum pernah mungkin praktek, gini caranya. Sebentar, maju 1 orang. Macam masjid tuh. Ibu, ketika disuruh menggunting kain kapan, misalnya ini bukan digunting ke sana semuanya, sedikit saja. Nih, Ketul. Karena guntingnya tajam. karena bukan gunting untuk gunting kain. Kertas. Gak segini saja. Bacalah doa tadi. Ketika mengguntingnya, Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau seandainya mayat itu mayat emak kita, mayat itu ayah kita, ya Allah, jadikanlah pakaiannya ini pakaian yang mulia, masukkan ia ke surga ya Allah dengan rahmat-Mu. Bisa nggak kebayang sama kita itu? Kalau mayat itu ayah kita, emak kita, kita yang baca, wah itu insya Allah. Gini, langsung aja nih Bu ya, sedikit langsung. Nah, coba sekarang sampai terakhir. Apa?
Ada di gudang. Bismillah aja. Ada di gudang. Teh. Aku serapa apa biar ini. Nah, itu langsung ya. Bisa bagi. Terus ini nanti ini cara mengikatnya yang lazim kita nanti diikat ditaruhkan ke sebelah kanan dan tidak mati, disimpul. Oke, kenapa Pak Ustadz? Nanti dibuka lagi dia dan ditempelkan nanti wajah ini ke tanah. Terus cara yang mengikatnya itu satu teori. Tapi teori yang paling bagus itu sebenarnya bukan seperti itu ikatannya, dari sini. Nanti diikat, taruh sini, ikat, taruh sini, diikat, taruh sini, hanya langsung ke kuburan digunting, nggak perlu repot-repot lagi ngapanya. Tapi apa yang sudah lazim di kita di sini ya, ikat, seng, ikat, 5 minimal ya, seng. Yang jelas ganjil. Dalilnya innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Pakai ini Pak Ustadz, pakai. Ada yang mau coba ukur? Terus. Kalau Oke. saya lihat Pak Mardi ini. Oh jangan. Oke, makasih. Boleh. Kita pegang aja gemetar. Iya, apalagi suruh pulangan dia. Mesin tua-tua gue udah belajar. Aku di 6. Oke, kain kafan sudah, hukum mengkafani sudah. Oke, harta yang dibeli tidak harus diutamakan memakai 3 helai kain putih. Jadi ini yang penting ini besok Bu, sebaiknya 1 helai menutup seluruh tubuh daripada 3 helai baru menutup 1 tubuh. Paling baik laki-laki 3 helai, setiap helainya menutup seluruh tubuh. Aturan yang baiknya yang pertama gede, habis itu sedang, baru kecil. Tapi kecilnya itu pun yang 1 helai itu menutup seluruh tubuh. Seperti itu. Jenis kain kafan. Nah, jadi nanti nih kalau bisa, karena ini digunakan dari uang STM, pasti dibeli yang kayak gini. Jangan beli parfum yang kayak gini. Kenapa? Karena ini harganya 3M. Murah, meriah, menyenangkan. Nggak tahan lama ini. Beli yang mahal, sedikit berkualitas, non alkohol, kalau itu untuk almarhum ayah emak kita. Nah, tadi 1 lapis, kasih tuh ini. Ini kasih. Mana ini? Ini kapur barus yang sudah ditunggu. Jadi pas lapis pertama tadi kasih, lapis kedua kasih, lapis ketiga kasih, ini lagi. Apa namanya ini Pak? Ya. Tuh. Ya Bu ya. Ini Pak Ustadz. Tapi kami yang lazim ini bagus. Paling bagusnya jangan yang ini. Karena ini harganya 1M. Nggak mungkin lah ya Bu ya kalau untuk ayah emak kita, nggak tega kita pakai ini ya. Jumlah kain kafan ini yang perlu sedikit agak kami sampaikan. Untuk kain kafan ini, yang laki-laki sebenarnya tidak dianjurkan pakai basahan dan juga tidak dibenarkan untuk memakai subban. Aturannya ya Bu ya. Aturan. Pak Ustadz ini di sini begini, jangan permasalahkan dulu. Aturan bakunya dulu ini. Kalau ibu-ibu 5, beda sama laki-laki. Tata cara mengkafani jenazah sudah kedua mata. Nah, segala yang terbuka ditutup nanti sama kapas.
mata, hidung, kedua telinga. Mohon maaf, yang D itu baca sendiri. Apa itu? Nah itu. Nih ya, dahi, kedua telapak mata, kedua lutut, jari-jari. Nuh, ketiak juga ya, tutup semua. Nah ini perempuan. Sediakan 5 utas tali, baringkan seperti itu. Nih. Udah setengah jam. Anjuran dalam mengapa di jenazah: memakai kain putih, terus menggunakan larangannya ini. Nih. Janganlah berlebihan dalam menggunakan kain kafan, karena sesungguhnya kafan itu cepat rusak. Jadi sebaiknya kain kafan itu yang harganya murah, sedang, tapi tidak terlalu tipis. Oke, mungkin karena kita sifatnya masih teoritis, bagi ibu yang ingin bertanya seputar mengenai materi mengkafani, kalau ada materi yang kemarin yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Pak, saya mau tanya, kalau mengapani itu apa satu, apa semua? Pas motong kain kapan itu? Satu saja. Satu orang saja memimpin, yang lain ngikutin. Atau satu orang yang membaca Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin, yang lain sholawatan. Nah. Oke. Ada lagi kira-kira? Tanya Pak. Ya. Kalau pengetahuan saya, kalau mengasih apa itu napas, Ya. itu dulu memang di telinga itu ada, tapi ada yang nggak di telinga katanya nggak boleh. Gimana itu? Mohon maaf. Aturannya segala organ tubuh kita yang berlubang. Sini, iya. Yang berlubang. Kalau bahasa fikihnya, segala anggota berwudu itu juga ditutup. Makanya mata, hidung. Iya, biasanya gitu. Iya. Tapi ada, aku pernah ada itu telinganya nggak usah, katanya nanti nggak dengar kan. Wah, Bu, Biasanya iya. kalau itu alasannya, berarti itu udah cari-cari apa itu, Bu? Iya. Makanya itu tanya, cari judul sendiri. Ada yang biasa. Hah? Gimana? Jadi gini, Bu. Saya juga seperti ini. Pertama kali di sini, dulu saya motong apa? Motong sak kambing, akikah. Saya dibilang satu apa namanya? Satu ekor kambing, lubangnya satu. Saya tanya, loh, energinya terkuras ini Pak. Kalau satu lubang itu bisa sebenarnya minimal 10. Dalam teori satu lubang itu kapasitasnya bisa menampung 40 ekor kambing, saya bilang gitu. Saya tanya sambil guyon, Pak, alasannya kalau boleh tahu kenapa nggak boleh satu lubang kambing akikah ini harus dibeda-bedakan? Kenapa nggak boleh satu lubang? Apa katanya alasan? Engkau di surga darahnya orang nyatu Pak Ustaz, orang kembali lagi kan? Nah, nggak betul itu. Di sana nanti kira-kira Bapak Ibu kalau seandainya di surga mau kita kendaraan kita kambing? Mau? Enggak, ini hanya sekedar motivasi. Di sana itu, waduh, lebih dari situ nanti Allah ganti. Jadi bahasanya nanti kalau seandainya ini di apa namanya ditutup, dibuka, ditutup, nggak kedengaran kan gitu ya? Iya. Nah, nggak betul. Tanya malaikat nggak bisa dengar. Iya. Tapi udah biasa. Enggak, itu enggak benar itu Bu. Enggak benar itu, sama dengan ini nih. Fil alamina, waktu kita salam, fil alamina innaka hamidum majid. Buka tangan kanan. Loh, ditanya, kenapa dibuka tangan kanan, Pak?
Kalau dibuka tangan kanan terbuka pintu surga. Wah, hebat itu. Saya pun mau itu. Nggak ada anjuran membuka tangan kanan. Yang ada anjurannya fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Pak Ustaz, imamnya nama lagi, ada lagi doanya ada. Allahumma bika asrartu wa ma a'lantu antal awwalu antal akhiru antal muqaddim, begitu. Oke ya Bu ya. Jadi tutup aja lah Bu. Tutup aja. Takutnya keluar pula nanti yang lain dari situ kan. Tak ditutup ya kan. Nah ini hadisnya Rawahul Muslim. Di kita ini yang masih sering ya Pak ya. Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain putih tanpa gamis, tanpa imamah. Jadi Rasulullah sendiri waktu dikafani kemarin tidak pakai serban. Tapi nanti ini butuh proses pelan-pelan. Pak Ustaz, kami lagunya ditaruh ini ya udah buat aja. Kalau kita tidak jelaskan pelan-pelan nanti dipikir orang kita mengada-ngada. Tapi intinya 3 helai saja. Yang penting ini sebenarnya. Yang pentingnya mana? 3 helai kain kapan yang mana 3 helainya itu mampu menutupi seluruh tubuhnya. Itu saja. Oke, ada lagi kira-kira? Ya, tanya lagi Pak Ustaz. Ya. Untuk kain kafan yang perempuan tadi kan 5 helai. Iya. Jadi 5 helai itu termasuk kerudung sama baju atau gimana? Di luar. Enggak termasuk. Enggak. Di luar. Ya, makasih. Berarti basahan sama kerudung. Ada juga yang bikin baju. Tambahan itu Bu. Gini, kenapa perempuan lebih banyak? Mohon maaf. Bangkai, sebangkai-bangkai paling busuk, bangkai manusia. Laki-laki sama perempuan, bangkai yang paling busuk, Perempuan. begitu katanya. Enggak saya yang bilang ya Bu ya. Saya yang bilang Pak. Nih, ini kan udah kita ini Bu ya. Karena biasanya banyak perempuan ya Pak. Enggak. Yang pertama masuk surga perempuan. Yang paling banyak masuk surga perempuan. Yang paling bau Enggak gini Bu, ini hadisnya jangan diputus. Gini loh. Rasulullah pergi ke surga. Yang paling banyak penghuninya perempuan. Rasulullah juga pergi ke neraka. Yang paling banyak penghuninya perempuan. Kenapa? Karena tanda-tanda akhir zaman besok perempuan itu 50, laki-lakinya 1. Sekarang baru 7. Mulakno anakku wedok kabeh. Membantu. Ngerti ora jane? Kuwi tondo-tondo. Inilah Bu, tata cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayit. Lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusat dan kedua lutut. Persiapkan baju kurung dan kerudung. Jangan Ibu anggap seperti baju kurung Ibu itu. Baju kurung tadi mana? Baju kurung benar. Cuman gini aja Bu. Jadi nanti caranya ini dibagi 4. Nih, potong. Jangan Ibu
pikir jilbab Syahrini ini juga nah. Oh, kayak gamis. Ya, jangan dianggap nanti kerudung. Oh, enggak. Ini loh ini. Ya, inilah gunanya kita belajar. Kalau perempuan minimal 5. Kalau laki-laki minimal 3. Berarti 7 sama baju sama kerudung tadi nggak usah. Nggak dihitung yang itu. Oh, enggak. Hitungan kita kain sama kainnya aja. Mau dipakai 3 boleh. Mau dipakai 5 boleh. Mau dipakai 7 boleh. Pak Ustadz ada tambahan. Apa tuh? Dalaman, baju, jilbab. Itu tambahan untuk perempuan. Pak Ustadz tak pakai basahan, tak pakai baju, tak pakai jilbab. Boleh? Boleh. Ya. Tapi kan itu tadi, emak-emak nih harus dibuat seperti itu dia, Pak. Iya, karena Banter man kita. Tutup wae. enggak, Kusnul kayak kopi double. Enggak. Menang deh. Betul, Kevin. Kayak double kayak double. Ada lagi kira-kira pertanyaan seputar kapan? Satu lagi Pak Ustaz. Monggo. Beli mana ya, Bre? Ini waktu memandikan. Memandikan itu posisi kita itu di kaki di bawah lah. Iya. Tapi kalau nyiram itu katanya suruh dari atas apa mungkin apa itu dari kepala jalan dulu ke sini pagi itu gimana itu? Gimana Pak? Saya minta ini yang hadir tadi malam. Kita Iya, belajar. hadir aja. Iya. Karena semua mudah. Abang lapangnya kita taruh sini, Pak. Iya. Kita Enggak, bagus tetap sini, Bang. posisi kita di kaki sedangkan di situ tidak ada Kita ulangi. ibu. Gimana itu apa enggak nampak? Sini aja. Ustaz. Mana? Jangan tangan ini, Tan. Ah. Mana ya? Ibu jadi tengah-tengah. Biasanya aku sampai di gue setengah kok. Gayamu. Sedangkan kene Oh, kita menggunakan enggak apa-apa, Pak. Kurasa bisa pakai ini. Kedengaran suara saya, Bu? Dengaran. Ya, daripada capek nanti Pak Ades. Bu, saya jelaskan. Sebaiknya duduk Abang dulu. Abang tidur pangku sini. tidur. Oh, nah, untuk itu aku. Bang, duduknya bersila. Pangku sini, kepalanya gini. Nah, ini dikasih lebih tinggi. Terus, ini bersilang. Kakinya ayo. Nih. Ini simpel aja ya, simpel ya. Sebentar. Yang tadi malam yang kita Ya, praktekkan ya. saya jelaskan. Sebentar, pelan-pelan ya Bu ya. Pak Ustadz, ada yang pakai keranda, ada yang langsung ke seperti ini. Ya. Mana yang lebih bagus? Kedua-duanya bagus. Tapi kalau lebih banyak ahli warisnya, anaknya misalnya ada 6, keponakannya ada 4, seperti inilah buat. Selang-seling. Ya. Oke. Pak Ustadz, keluarganya nggak terlalu banyak, gunakanlah keranda. Kenapa? Apa kelebihan keranda? Kalau keranda ini seandainya kita guyurkan air, kotoran tidak ada yang nyisa. Langsung dia. Tapi kalau ini nyisa, tapi kan banyak dulu. Nih, mohon maaf, ini besok pakai ini, pakai sarung semuanya. Nih, dari sini. Ya, boleh dari sini. Ini ditekan nih. Ditekan. Mau keluar sekilo. Buang langsung. Satu kali aja, buang sampai bersih. Pak Ustadz, nggak mau berhenti. Ambil serbet tadi, ambil potongannya, ditutupkan. Ditutupkan. Besok kita praktek, saya akan sampaikan bagaimana tambahan boleh laki-laki perempuan kita bikin di sini pempres. Bukan pempres yang dibeli itu ya. Oke, sudah selesai seperti ini bersih-bersih. Nah, di sini ini yang sering kita keledor. Diwudukkan dulu. Kalau kita mandi janabah, bersihkan dulu seluruh organ tubuh kita,
kita sunat beruduk. Beruduk, begitu mandi mayat itu seperti itu. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau biasanya kami nggak seperti itu, sudah kami mandikan dulu semua, baru beruduk. Tapi ini kan mandi hadas besar sebenarnya. Oke, udah itu diwudukkan. Nih, wudukkan. Apa ya? Nah, kepala ini otomatis kepala lebih tinggi. Bila perlu kasih bantal. Gitu. Terus caranya seperti ini. Kurang kuat. Oh. Oke, sudah seperti ini, Bu. Oke. Cara melapaskan niatnya. Nah, ini Pak. Pak di sini. Nih air, dia ini lagi bertarung, baru saja selesai dari dikeluarkan rohnya. Ini sakitnya sungguh sangat luar biasa. Jangan ditakut-takutin. Salah satu menakutinya diginiin, diguyur. Misalnya ada dulu tenggel aja terjadi, Bu. Mati dia nggak mau pakai gayung lagi. Pakai apa selang? Selain ya. Ini enggak, Bu. Caranya gini, ayo Pak De. Nih, nawaitul ghusla lihadzal maiti fardul kifayah alaiya lillahi ta'ala. Ini Pak di ini. Usap nih. Nah, enggak langsung dia. Dalam praktek atau usap kayu kan. Nah, telinga. Oke, rambut dari telinganya kaki. Anak lanang kajen. Oke. Sudah, barulah ini air apa nih? Air bidara. Sekarang diganti dengan sabun. Oke. Gosok semuanya. Semua udah rapi. Nih, bagi yang tarikat, tapi ini nggak wajib. Jeruk purut. Ini bukan diguyurkan, bukan dibasuhkan, sekadar dialirkan aja. Baru air kapur barus. Ada yang membuat sebelum air kapur barus diwudukkan kembali, ada yang membuat selesaikan dulu kapur barus baru diwudukkan. Bisa ya, Bu ya? Oke, bisa Bu. Jadi caranya memang ini kepala harus lebih tinggi dari organ tubuh yang lainnya. Jadi delok nyanyak orang iki. Diulang lagi kan? Cuma kurang satu gitu. Jadi permasalahannya ini kan banyak gayung. Iya. Nah, ibu-ibu itu yang kira misalnya banyak. 4 orang atau 5 orang. Nah, Bawa ini gayung rame semua. Nah, ini ada timnya. Nih misalnya kan ini khusus menggosok-gosok. Misalnya di sini satu untuk nyiram. Ini yang nuangin aja, terus bekerja. Berarti yang duduk itu yang bekerja. Iya, yang orang ini nggak ngambil gayung lagi nih. Yang guyur 1 orang aja. Satu orang aja. Berarti pindah-pindah. Nah saja tegas dia, ini membagikan air. Nah. Kalau orang sini kan banyak Ustaz. Kalau orang sini nggak Iya, apa-apa. itu. Nggak Dan apa-apa. posisi kita itu pas di kaki, katanya suruh dari Oh, iya. kepala, Oh, apa enggak. mungkin, kayak gitu. Makanya Enggak. biasanya Yang dari mangku, atas yang gitu. mangku khusus mangku. Dan kita itu, Pak. Di sini kan kebanyakan tubuh-tubuh kan. Ya kalau di sini prakteknya karena ini ada 5 orang semuanya bekerja. Iya. Ini ambil sini dikerjakan di sini. Sini. Aturannya dari kepala dulu nih. Terus. Biar bersih seluruhnya. Yang ibu lakukan selama ini itu sudah baik. Nah, kita Memang dari atas gini, berarti ya nggak mungkin sampai kepala orang posisi di kaki. Yang mangku itu tangannya kayak gini ya, Pak ya? iya. Ada yang berdiri lah kan kan. Yang mangku sing ngarepin kalau si tadi yang Masih di kaki. Orang sendiri kaki Anda. Tapi dari atas. Oh. Ini kan gini, ini kan teknis. Ini kan teknis, di sini air ya. Gayung ada di sini 5. Nah, ente siram ini. Dari sini yang ini lanjutkan ke sana, yang ini lanjutkan ke sana gitu loh. Satu gayung maksudnya sampai. Mau satu gayung atau dengan gayung yang berbeda nggak ada masalah. Tapi dimulai dari kepala gitu loh. Asal jangan dimulai dari kaki aja lah nyiramnya. Enggak, jadi dari Bisa. Bu. tapi katanya suruh dari kepala dari atas. Oh. Makanya posisi saya itu pas di kaki. Oh, Apa iya. mungkin kan Nggak mungkin lah, nyampe. nggak mungkin. Ya harus ada yang guyur sendiri gitu. Iya. Iya. Banyak atas tidak untuk kaki. Kaki. Udah biar jelas. Punya lah, ini belajar ya harus jelas sekali yang ya kan.
Orang Arab atas di sabun, muri barang kan. Seluruh tubuh kan. Sabun kabeh. Baik. Kita ulang lagi ya Pak ya, Bu ya. Ibu-ibu biasa banyak. Baik. Oke ibu-ibu, kembali lihat ke laptop. Yang penting. Pertama, sebelum kita memandikan, mana yang pertama kali dibersihkan itu dulu. Bersihkan seluruh najis yang menempel di tubuhnya. Terus di sana juga disediakan gunting. Segala sesuatu yang menempel di tubuhnya, kalau memang tidak bisa dibuka lagi, gunting saja. Kalau dia pakaian, jangan lupa gigi palsu, keluarkan juga secepatnya. Kalau pen enggak, nah. Itu menyakiti si Michael. Palsu yang permanen. Kalau gigi palsu permanen jangan. Masa pakai martel? Masa di martel pula? Ya, oke. Setelah ini selesai bersih, baru diwudukkan. Oke, diwudukkan. Dari mana Pak Ustadz? Kenapa saya katakan tadi harus dari kepala? Karena berwuduk itu kita dari kepala. Habis itu ke tangan, rambut, telinga, kaki. Pak Ustadz, katanya nggak boleh Pak Ustadz, harus dari kepala semua. Artinya dibagi tim. Ada satu tim yang menyediakan air, nanti dia yang membagi. Kalaupun seandainya sudah diguyur kepala ini, ada seseorang yang melanjutkan ke lutut, ada yang melanjutkan ke kaki, tidak jadi masalah. Ya, pegangannya di situ Bu, pegangannya di situ ya. Sip, sudah bersih, betul-betul bersih. Gunakan air. Sudah sabun tadi sudah. Perlu air jeruk. Kalau perlu hanya sekedar dialirkan. Air kapur barus, baru ditutup lagi dengan wudhu. Seperti itu. Terus wudhu mayit tidak ada lagi batalnya. Yang batal wudhu kita. Mohon maaf, ibu waktu memandikan mayit berwudhu, tiba-tiba bercak kainnya terpegang ibu. Kemaluan mayit, batal nggak wudhu ibu? Ya. Batal wudhu ibu. Mayitnya tak batal. Mayitnya enggak. Ini ya, wudhu mayit itu tidak batal lagi karena kasuistiknya bukan gitu Bu. Saya pernah mendampingi, rupanya kawan dia dicium, oh jangan cium, batal itu Bu si mayit. Wudhu mayit ada lagi batalnya itu. Yang batal kita, oke? Mudah-mudahan bisa jadi pegangan ya Bu ya, nggak ragu lagi ya. Oke. Ketika misalnya menyiram tadi hanya dibaca sholawat, istighfar. Kalau memang bau betul mayitnya, bakar kemenyan. Tapi jangan seperti kemenyan kita yang standarnya yang bagus, wangi dia, bukhor. Menyan Arab. Ya, ada lagi Bu kira-kira? Nggak mau kan ada tadi. Mau duit. Om, besok Iya. plaster satu ya. Untuk plaster satu biji. Habis mandikan orang Plaster lapan yang gede. kalau berapa orang meninggal itu ibaratnya Plaster kosno. ada luka-luka. Maksudnya luka-lukanya kenapa Bu? Kadang kan ada mereka kan ada yang sampai lecet-lecet sama karena udah lama sakitnya. Iya. Itu apa perlu sampai itu bersih apa kalau memang masnya gitu apa perlu disiap boleh gitu? Oh enggak, sekedarnya saja lah gitu Bu. Sekedarnya saja lagi. Sebagai ini. Nah, nanti sebelum kita mewudukkan dia yang terakhir, kita kan pakai sunat-sunatnya itu Bu ya. Sunat-sunatnya kita diselang-selangkan tangannya. Sikat gigi. Kira-kira sikat gigi pakai odol nggak Bu?
Pakai apa, Bu? Baca. Pakai siwak. Cuma segini aja. Sebagai syarat aja. Itu sudah sebagai syarat aja. Nggak mesti ya Bu ya, nggak mesti. Oke. Nanti gosok pakai odol, dilepeh. Berarti udah bener. Gini aja dulu. Sama jengkol gitu dia deh. Atau gini aja dulu. Ada lagi kira-kira kita tutup aja dulu. Nanti kita ini sambil santai ya. Baik, kita tutup majelis ini dulu. Tapi bukan nggak boleh bertanya. Sekedar kasihan ini yang kameramen ini. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.